Secara kasat mata katanya hanata kalian ada benda lain dalam air. Tapi air sudah berubah bau. Bau. Ya, nyan munyo hanata kalian sesuatu jatuh ke dalam air, berubah air, berarti itu air berubah dengan sebab tempat. Artinya berubah air dengan benda suci yang air tidak terkaya daripadanya. Sebab tempat air. Tempat air menetap. Sumurnya. Berarti tidak mempengaruhi air. Tetap masih suci menyucikan. Teng yuk datang mayang. Ya. Imutla gua data. Maka udah pakai, sudah kita pakai untuk ngambil air wudhu tadi. Tapi kita tampung di ember atau di timba. Nah, apakah itu masih bisa kita pakai kembali, ya kan? Kalau yang tadi yang jatuh yang kita tampung itu air mustakmal misalnya, sesuai dengan cerita minggu kemarin. Nah, maka kalau kita tampung sudah menjadi banyak, artinya sudah sampai 2 kulah lagi hukumnya, maka hilang mustakmalnya, bisa lagi kita pakai. Bahkan untuk berwudhu lagi juga bisa. Nah, untuk mandi bisa, untuk berwudhu bisa. Sama, mandi dengan berwudhu sama, karena sama-sama merafa'ah hadas. Untuk mencuci najis, membersihkan najis juga bisa. Kalau sudah banyak. Tapi kalau tidak banyak, masih mustakmal. Tapi kalau yang kita tampung itu bukan yang mustakmalnya. Bukan basuhan pertama. Ate darah muka pun hanada tampung. I darah muka kedua yang tertampung. Artinya bukan basuh wajib. Atau basuhan yang pertama. Tapi bukan membasuh anggota wajib. Air membasuh telinga. Atau air kumur-kumur. Atau air basuh tangan ini cuma yang kita tampung. Itu walaupun sedikit bisa lagi kita pakai. Karena tidak mustakmal. Nyo ilhop, pasti je dah pakai, tak kali dah pakai muno. Air berubah dengan tanah muno. Ya, yang pasti sebab berubah tanah tempat mengalir air itu masih dianggap sesuatu yang air tidak terkaya daripadanya. Masih bisa aja dah pakai ilhop. Asai golong gukun i lumpur. Tapi menyo kajak ke lumpur hanali kabrat berubah. Menyo mentong ilhop. Arti cuma keruh nyan bisa. Bisa. Kayak contoh menurut tanya, cukup le berubah. Tapi berubahnya dengan sebab sesuatu yang ada pada tempat mengalir air. Karena di tempat mengalir air, di sungai itu ada daun-daun, banyak sekali daun. Jatuh sendiri, bukan dijatuhkan. Sehingga daun itu hancur, berubah. Contohnya ikrung gedung. Nah, pernah jernih ikrung gedung? Ana. Tetap warnanya seperti coklatnya pengaruh karena daun-daun yang ada di tepi-tepi sungai itu semua. Sehingga berubah warna air. Nah, bisakah air itu digunakan untuk menyucikan? Bisa. Karena berubahnya dengan sesuatu yang ada pada tempat air mengalir. Dengan daun yang tumbuh pada tempat air mengalir. Bisa. Walaupun kabrat tak berubah. Coklat. Nah, bisa. Habis? Nah, oh, nak tambahan dong. Enggak mustakmal. Enggak mustakmal. Setelah berkumur-kumur kita buang ke tangan. Lalu kita gunakan untuk cuci muka. Bisa. Jangankan percikan. Ini surah jangankan percikan. Air kumur-kumur itu kita ludah ke tangan. Karena krisis air. Lalu kita gunakan lagi untuk mencuci muka. Bisa. Apalagi yang percik cuma sedikit. Karena air kumur-kumur tidak mustakmal. Karena kumur-kumur itu bukan anggota yang wajib daripada taharah yang disebut wudu. Karena anggota wajib cuma 4. Muka, tangan sampai siku, sedikit atau sebahagian kecil dari kepala. Karena menurut mazhab Syafi'i. Dan kaki.
dari ujung kaki sampai mata kaki. Oh, kalau ada darah itu sudah lain. Misalnya karena kita sakit gusing kita berdarah, air kita kumur-kumur sudah bercampur dengan darah di gusi, itu hukumnya sudah bercampur dengan najis. Itu air muntah najis berarti tidak bisa lagi. Habis ya. Habis dah padai tutup kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.